Selamat pagi buat teman-teman dan selamat pagi buat Kayla. Di sini saya perwakilan dari kelompok ke-8 yaitu Margareta Wandari dan rekan saya Ella Maria Purba. Kami akan membahas tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengujian hipotesis. Langsung saja ke dalam latar belakang. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengujian hipotesis merupakan satuan yang utuh atau kebersamaan dalam pembuatan suatu karya ilmiah, baik karya tulis yang bersifat umum seperti makalah, jurnal, dan lainnya, maupun karya tulis yang bersifat khusus, seperti pada mahasiswa akhir seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Dalam kegiatan ilmiah, ketiga hal ini sangat penting, sehingga jika salah satu dari ketiga ini dihilangkan, maka dapat dikatakan karya ilmiah tersebut kurang sempurna, bahkan tidak sempurna. Pada proses penulisan karya ilmiah atau penelitian, kita akan membuat rumusan masalah sehingga bahan pembahasan dalam karya tulis yang dibuat untuk memperkuat dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan dengan mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan sebagai kajian teoritis untuk melaksanakan penelitian. Dan adapun rumusan masalah, yang pertama itu apa pengertian landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang kedua, bagaimana tingkatan dan fokus teori. Yang ketiga, apa kegunaan teori dalam penelitian. Yang keempat, apa deskripsi teori. Kelima, bagaimana kerangka berpikir, dan yang keenam, apa yang dimaksud dengan hipotesis. Baiklah, langsung saja dalam pembahasannya. Yang pertama itu pengertian kerangka teori, landasan berpikir, dan hipotesis. Di sini menurut William Wiersma dalam buku Sugiono, teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Maka dapat kami simpulkan bahwa teori merupakan suatu kumpulan dari beberapa konsep dan definisi yang melihat hubungan fenomena terhadap variabel yang satu dengan variabel lainnya dan mampu memperjelaskan permasalahan secara sistematis untuk menunjukkan kebenaran dari permasalahan terhadap konsep-konsep yang tersedia. Yang kedua yaitu kerangka berpikir. Menurut Umas, dalam bukunya, kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan. Di sini juga kami menyimpulkan bahwa kerangka berpikir ialah hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dipaparkan dan dijelaskan, sehingga dapat dalam pembahasan karya tulis ilmiah tidak akan membahas keluar dari gejala-gejala yang menjadi objek suatu permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu hipotesis. Dapat kita ketahui bahwa hipotesis merupakan hasil dari jawaban sementara suatu penelitian. Dikatakan hasil sementara karena belum memiliki data-data empiris yang terkait dalam suatu penelitiannya. Selanjutnya yaitu tingkatan dan fokus teori. Menurut Nunan terdapat 3 tingkatan teori. Yang pertama, level teori mikro, di mana level teori mikro ini adalah teori yang memerlukan hanya sedikit waktu, tempat, dan sejumlah orang. Yang kedua itu level teori meso, yaitu level teori yang menarik kesimpulan atau benang merah antara teori mikro dan teori makro. Dan yang ketiga yaitu level teori makro, yang dimana teori makro berkenaan dengan hal-hal yang bersifat operasional seperti lembaga sosial, sistem budaya keseluruhan, dan masyarakat keseluruhan. Di sini juga terdapat 3 fokus teori dalam bagiannya. Yang pertama, teori substansif, yaitu pengembangan dalam hal-hal yang khusus.
Dan kedua, teori formal, yaitu konsep secara global dalam ilmu umum seperti penyimpangan-penyimpangan dalam bidang sosial. Yang ketiga yaitu teori pertengahan, yaitu teori yang hanya sedikit bersifat abstrak, namun bentuknya formal. Selanjutnya yaitu kegunaan teori. Selanjutnya yaitu tingkatan dan fokus teori. Menurut Nunan terdapat 3 tingkatan teori. Yang pertama, level teori mikro, di mana level teori mikro ini adalah teori yang memerlukan hanya sedikit waktu, tempat, dan sejumlah orang. Yang kedua itu level teori meso, yaitu level teori yang menarik kesimpulan atau benang merah antara teori mikro dan teori makro. Dan yang ketiga yaitu level teori makro, yang dimana teori makro berkenaan dengan hal-hal yang bersifat operasional seperti lembaga sosial, sistem budaya keseluruhan, dan masyarakat keseluruhan. Di sini juga terdapat 3 fokus teori dalam bagiannya. Yang pertama, teori substansif, yaitu pengembangan dalam hal-hal yang khusus. Dan kedua, teori formal, yaitu konsep secara global dalam ilmu umum seperti penyimpangan-penyimpangan dalam bidang sosial. Yang ketiga yaitu teori pertengahan, yaitu teori yang hanya sedikit bersifat abstrak, namun bentuknya formal. Selanjutnya yaitu kegunaan teori. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Margaret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis teori, bukan hanya sekedar pendapat pakar atau melainkan pendapat para ahli yang terdapat dalam buku, melainkan dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Untuk menentukan deskripsi teori, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang akan saya jelaskan ini menurut pendapat dari Sugiono. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu tetapkan nama variabel yang ingin diteliti dan jumlah variabel yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang banyak dan relevan sehingga dapat mendukung setiap variabel yang ingin diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku yang telah kita pilih dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti untuk menjadi referensi penelitian yang berbentuk penelitian yang akan mendukung variabel yang akan diteliti. Kemudian cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada sumber bacaan. Setelah kita mencarinya, di sini kita akan membandingkan antara sumber-sumber yang telah kita baca untuk mengetahui pengertian dari variabel yang ingin kita teliti. Setelah yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang telah kita tentukan yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Setelah kita membaca, kita merenungkan dan buat catatan-catatan kecil dengan bahasa-bahasa kita sendiri untuk mengingat setiap data-data yang telah kita baca. Yang terakhir di sini atau yang keenam, sumber-sumber yang kita tulis dengan kata-kata kita sendiri kemudian dibaca kembali sebelum kita melakukan penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori yang akan kita cantumkan dalam variabel atau dalam proses penelitian kita. Baik, saya juga akan melanjutkan di sini pembahasan yang kedua saya, yaitu mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Oleh sebab itu, sebaiknya kerangka berpikir ini dibuat dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah seorang pembaca memahami
kerangka berpikir atau variabel yang akan kita teliti. Di sini dalam penyusunan kerangka berpikir memiliki langkah-langkah yang harus kita penuhi sehingga kerangka berpikir yang akan kita susun dapat terarah atau tertuju dengan baik. Yang pertama adalah menentukan variabel yang akan diteliti. Di mana di sini? Nah, sebelum kita melakukan penelitian, sebaiknya kita juga harus menentukan variabel. Di mana variabel ini nantinya akan menuntun kita di lapangan sebagai bahan atau acuan yang akan kita teliti. Kemudian di sini ada membaca buku hasil penelitian. Membaca hasil buku penelitian sudah dilakukan sebelumnya atau ketika kita ingin mencari variabel yang akan kita teliti sebagai pedoman atau penguat variabel yang akan kita teliti. Baik, di sini membaca buku hasil penelitian. Di sini maksudnya berupa ensiklopedia, berupa kamus atau buku teks lainnya. Tujuannya untuk kita memiliki panduan atau pedoman dari variabel kita tersebut sehingga ketika di lapangan soal penelitian yang akan kita lakukan tidak menyimpang atau tidak lari dari alur yang telah kita siapkan. Yang ketiga ada deskripsi teori dan hasil penelitian. Jika membaca buku dari hasil penelitian sudah dilakukan, maka kita dapat mengungkapkan teori-teori yang berhubungan erat atau teori yang dapat kita gunakan untuk meneliti variabel yang telah kita siapkan. Kemudian ada menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Pada tahap yang keempat ini, kita harus menganalisis teori serta hasil penelitian kita secara kritis. Karena analisis secara kritis dapat mengkaji teori yang sudah ditetapkan dengan objek penelitian tersebut terjadi atau tidak, sehingga teori yang kita gunakan tadi dapat terus dipakai atau harus diganti dengan permasalahan yang telah kita teliti. Yang kelima ada menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap yang ini kita harus melakukan sebuah analisis dan dengan cara membandingkan teori yang satu dengan teori yang lain. Dari situ dapat menggabungkan teori yang satu dengan teori yang lain sehingga memperkuat variabel yang kita teliti. Kemudian ada sintesa kesimpulan. Sintesa kesimpulan ini melakukan beberapa tahap sebelumnya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dapat melakukan sebuah sintesa atau kesimpulan sementara. Jadi setelah kita melakukan 4 langkah-langkah tersebut, kita sudah di tahap sintesa ini kita dapat menyimpulkan sedikit atau sementara dari pemikiran kita tentang variabel yang diteliti dan akan menghasilkan kerangka berpikir sehingga kerangka berpikir ini dapat digunakan untuk merumuskan suatu hipotesis. Kemudian ada yang ketujuh yaitu kerangka berpikir. Apabila kita di sini kita sudah mengerjakan sintesa, kemudian kita masuk ke tahap kerangka berpikir, maka kita sudah dapat menyusun skema atau diagram kerangka berpikir kita yang akan
yang akan menuntun kita melakukan penelitian. Kerangka berpikir kita ini dapat kita susun secara asosiatif dan ataupun komparatif. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita akan dituntun bagaimana kerangka berpikir kita, sehingga ketika proses penelitian kita tidak lagi menyimpang, tidak lagi memikirkan kenapa seperti itu, karena kita sudah memiliki persiapan dan kita sudah memahami apa sih permasalahan atau variabel yang akan kita teliti. Baik, yang terakhir ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya hanya praduga atau menduga-duga, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sebuah penelitian. Hipotesis ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama karakteristiknya yaitu pendapat tersebut harus sesuai dengan faktanya dan dapat diuji kebenarannya. Yang kedua ada hipotesis tersebut harus menyatakan adanya suatu hubungan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pendapat tersebut harus berhubungan dengan ilmu dan juga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Yang keempat, hipotesis tersebut harus berbentuk sederhana. Dan yang kelima, harus dapat menjelaskan sebuah fakta yang akan diteliti. Hipotesis ini memiliki manfaat dalam suatu penelitian bagi orang-orang yang ingin menelitinya. Untuk mengetahuinya, manfaat dari hipotesis ini yaitu yang pertama untuk menerangkan suatu masalah yang terjadi di dalam penelitian. Yang kedua sebagai penentu arah bagi suatu penelitian. Jadi dengan adanya hipotesis ini kita sudah memiliki arah atau tujuan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga berfungsi sebagai kerangka dan analisis yang digunakan untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang ingin dilakukan. Yang keempat bermanfaat untuk menjelaskan beberapa variabel yang akan diuji. Yang kelima, berfungsi sebagai panduan atau penentuan metode analisa data yang akan digunakan dalam penelitian. Yang keenam, hipotesis ini memiliki manfaat untuk mengkorelasi hubungan antara fakta-fakta yang ada. Yang ketujuh, sebagai pedoman untuk melakukan pengujian terhadap fakta-fakta yang ada. Dalam hipotesis ini tidak hanya dijelaskan secara hipotesis saja, tetapi hipotesis ini memiliki macam-macam hipotesis yang akan digunakan sesuai dengan bentuk variabel yang akan diteliti. Yang pertama bentuk dari hipotesis yaitu deskriptif hipotesis. Deskriptif hipotesis ini sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dari variabel tunggal atau mandiri. Yang kedua ada komparatif hipotesis. Komparatif hipotesis ini adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang digunakan untuk mempertanyakan sebuah perbandingan atau komparasi antara dua variabel peneliti. Yang ketiga ada asosiatif hipotesis. Hipotesis asosiatif adalah sebuah jawaban sementara
dari rumusan masalah yang di dalamnya mempertanyakan hubungan antara dua variabel yang diteliti, dua variabel penelitian atau lebih dari dua variabel penelitian. Hipotesis ini tidak hanya berjalan dengan begitunya saja, dan akan tetapi hipotesis ini memiliki syarat-syarat dalam penyusunannya. Syarat-syarat penyusunan hipotesis ini yaitu ada dua. Yang pertama, sebuah hipotesis yang digunakan harus dibuat atau dirumuskan dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak membuat pembaca ataupun peneliti merasa kebingungan dan merasa bertele-tele. Yang kedua, hipotesis harus menunjukkan adanya sebuah hubungan antara dua variabel atau lebih variabel. Jadi, seandainya kita memiliki tiga variabel ini harus memiliki hubungan antara yang pertama dengan yang kedua dengan ketiga, ataupun yang pertama dengan ketiga. Itu akan menjadi syaratnya. Jadi jika kita memiliki tiga variabel, tiga-tiganya tidak memiliki hubungan, itu bukan merupakan hipotesis yang baik atau penelitian yang baik. Demikianlah hasil presentasi saya. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator dari kelompok kami, yaitu Margareta. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai landasan teori kerangka berpikir dan hipotesis. Atas perhatian teman-teman dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberi sanggahan atau tanggapan, kami persilahkan.